Halo, selamat datang kembali di Panci Channel. Channel yang membahas tentang otomotif, dunia hobi, wisata, peluang bisnis, serta tips dan trik. Dalam konten kali ini, kami akan membahas tentang cara kerja CVT motor matic beserta komponennya serta perawatan dan modifikasinya. Memodifikasi berat loader serta pegas CVT akan kita bahas tuntas terhadap pengaruh daya yang ditransmisikan, apakah makin bertenaga atau semakin ngempos. Siapa tahu, setelah melihat konten ini, rekan semua semakin percaya diri untuk melakukan perawatan mandiri. Tentunya harus ditunjang dengan tools yang tepat saat melakukan pembongkaran. Jika tidak ada tools yang lengkap, sebaiknya dilakukan di bengkel saja. Kepoin yuk setelah yang satu ini. Berikut adalah prinsip kerja sistem transmisi yang dikenal dengan Continuously Variable Transmission atau disingkat CVT. Transmisi CVT terdiri dari dua jenis puli, yaitu driver pulley dan driven pulley, di mana kedua rasio puli ini diameternya bisa besar dan kecil tergantung dari rotasi putaran mesin, di mana keduanya dihubungkan oleh V-belt. Ketika putaran mesin tinggi, maka yang terjadi driver pulley bagian depan diameternya membesar, sedangkan bagian belakang diameternya mengecil. Sedangkan ketika putaran rendah, sebaliknya, driver pulley bagian depan diameternya mengecil, sedangkan bagian belakang diameternya membesar. Dan akan begitu seterusnya tergantung dari rotasi putaran mesin. Pada bagian depan ada dua buah conical plates, di mana yang satunya bisa bergerak maju mundur, sedangkan yang satunya tetap. Dan aktivitas inilah yang menyebabkan diameter puli membesar dan mengecil. Sedangkan yang belakang sama konstruksinya, namun kebalikan dari yang depan posisi conical plate yang tetap. Dan untuk mengatur terjadinya besaran diameter yang terjadi, gerakan conical plate diatur oleh pegas, di mana pegas akan tertekan akibat gaya momen yang besar yang ditimbulkan oleh belt akibat rotasi putaran mesin yang tinggi. Artinya, saat putaran tinggi, maka gaya momen yang dialami oleh conical plate tidak tetap di bagian belakang sangat besar, sehingga mengakibatkan pegas tertekan, dan sebaliknya ketika momen rendah, maka gaya pegas yang akan membalikkan plate ke arah semula. Ketika dalam RPM rendah, maka yang terjadi adalah torsi tinggi yang dihasilkan, dan ketika RPM tinggi, sebaliknya torsi rendah yang dihasilkan. Conical plate bagian depan yang tidak tetap atau yang disebut sliding primary shift yang bisa bergerak maju mundur disebabkan karena adanya gaya centrifugal roller dalam rumah roller. Jadi ketika putaran rendah, posisi roller tetap, namun semakin cepat putaran mesin, maka gaya sentrifugal yang dialami roller semakin besar, yang menyebabkan bergerak naik ke atas. Karena ada ram plate yang menahan, maka gaya tekan ini menyebabkan sliding primary shift ini bergerak maju. Konstruksi bagian belakang sendiri agar putaran puli terkoneksi sehingga menyebabkan roda belakang bisa berputar, digunakanlah kopling sentrifugal beserta rumah koplingnya. Rumah kopling inilah yang meneruskan gaya rotasi puli sehingga menyebabkannya dapat memutar roda belakang melalui rangkaian gigi transmisi di dalam gearbox. Jadi ketika kampas kopling ganda ini menyentuh rumah kopling akibat gaya sentrifugal, maka rumah kopling inilah yang akan meneruskan gaya putar tersebut sehingga roda belakang bisa berputar. Itulah gambaran singkat mengenai bagaimana transmisi matic CVT ini bekerja. Komponen CVT matic. Oke, berikut adalah gambaran dari komponen CVT matic yang tersusun. Dalam CVT ada 4 komponen utama, yaitu primary sliding shift, V-belt, secondary shift, dan gear reduksi. Oke, kita akan mengawali dari primary sliding shift. Pada primary sliding shift sendiri terdapat beberapa komponen pendukung, yaitu fixed shift.
Komponen ini berfungsi sebagai penahan dari V-belt. Komponen ini tidak bergerak atau fix dan bentuknya piringan. Biasanya di bagian sisinya menyerupai kipas sebagai pendingin. Sliding shift berfungsi untuk menekan V-belt dalam putaran tinggi, karena sliding shift ini dapat bergerak ke arah kanan ataupun ke kiri ya, atau maju mundur. Collar atau biasanya disebut spacer ya, berfungsi sebagai tempat dudukan dari fixed shift atau sliding shift dan slider. Yang berikutnya, slider berfungsi sebagai pendorong roller atau penahan roller, sehingga roller ini mendorong sliding shift, sehingga sliding shift ini bisa bergerak maju mundur atau ke kiri ke kanan ya, jadi pergerakannya ditahan oleh si slider ini. Berikutnya, roller berfungsi sebagai penekan sliding shift. Cara kerjanya adalah sesuai dengan putaran mesin. Apabila putaran mesin tinggi, maka roller akan menekan sliding shift, dan begitu pula dengan sebaliknya. Jika putaran mesin rendah, maka dia posisinya akan di tengah atau posisi awal ya. Kerja pada roller menggunakan prinsip gaya sentrifugal. Yang kedua, V-belt. V-belt berfungsi sebagai penghubung antara sliding shift, primary sliding shift, dan secondary shift, yaitu untuk meneruskan putaran mesin dari primary sliding shift. Biasanya pada komponen V-belt ini memiliki gerigi-gerigi yang dirancang khusus agar V-belt tidak terlalu panas akibat gesekan secara terus-menerus saat bekerja. Yang ketiga, secondary shift. Pada secondary shift terdapat beberapa komponen penting, yaitu sliding shift berfungsi untuk menekan V-belt. Perbedaan dari sliding shift di secondary shift dengan sliding shift yang ada pada primary shift adalah tidak terdapat sirip. Selain itu, kalau primary sliding shift itu bergeraknya oleh roller, sedangkan secondary ini diatur oleh pegas. Kemudian fixed shift berfungsi sebagai penahan V-belt atau bagian diam yang statis ya, jadi dia itu diam, yang fixed shift yang di secondary shift. Berikutnya, pair spring atau pegas berfungsi sebagai pendorong sliding shift ke posisi awal, jadi ke diameter yang paling besar ketika pada posisi diam maupun RPM rendah. Torsi cam berfungsi membantu menekan secara otomatis sliding shift pada saat motor memerlukan akselerasi ya, jadi ada komponen namanya torsi cam di situ. Terus clutch housing, rumah kopling, berfungsi sebagai penerus putaran dari V-belt ke poros roda. Berikutnya, sepatu kopling berfungsi sebagai penghubung putaran ke poros roda belakang. Prinsip kerjanya model sentrifugal, yaitu bekerja sesuai dengan putaran tinggi rendahnya mesin. 4. Gear reduksi. Gear reduksi ini berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin dengan roda. Untuk perawatan dari gear reduksi biasanya ada oli khusus atau biasanya disebut oli kardan ya, untuk melumasi gear agar mengurangi gesekan yang harusnya diganti secara periodik. Baiklah, itulah gambaran mengenai prinsip kerja CVT Matic beserta komponen-komponennya. Untuk masalah CVT Matic, jadi istilahnya masalah gretek, masalah bunyi klok-klok dan lain sebagainya akan kita bahas di konten berikutnya. Oke, sampai jumpa di konten kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share jika memang konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan lainnya. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Ciao.